Buat perempuan gue ingetin lagi dan lagi, sebelum lo buang pembalut lo, kalau lagi mens, lo itu harus cuci sampai bersih. Ini ada kejadian lagi nih, waktu itu kan gue udah pernah cerita ya pembalut, ini ada lagi nih. Ini gue dapet cerita lagi nih dari seseorang, gak gue sebutin lah namanya ya. Jadi waktu itu pas dia ini baru-baru mens, mungkin umur belasan gitu, orang tuanya ini udah ngingetin dia, cuci pembalutnya sampai bersih sebelum dibuang. Awal-awal mens beneran tuh sama dia dicuci sampai bersih terus baru dibuang. Tapi ternyata karena males, beberapa bulan kemudian dia itu udah nggak pernah cuci lagi tuh. Akhirnya pembalut itu cuma ditaruh di WC doang. Akhirnya emaknya masuk ke WC, marah-marah lah emaknya karena bau amis kemana-mana. Udah dibilangin, awas kamu kalau jorok terus nanti bakal ngerasain akibatnya. Udah dibilangin kayak gitu, masih aja ngeyel karena dia takut sama emaknya. Akhirnya dia tetap nggak dicuci itu, tapi dia bawa ke kamar, diumpetin lah di salah satu pojok. Terus kalau udah kekumpul beberapa, dibuang sama dia ke saluran air di depan rumahnya. Terus beberapa saat kemudian, emaknya ini ternyata pas lagi baru masuk kamar, si anak ini nih lupa buang. Ketahuan lah mamanya, dimarahin lagi tuh, dibilangin lagi di situ, awas kamu nanti rasain akibatnya gitu. Taunya pas malam dia itu langsung sesak napas kayak orang asma gitulah. Dibawa ke dokter, berhari-hari nggak sembuh juga. Terus nih besok malamnya pas dia lagi tidur, dia itu kebangun lah tengah malam. Pas lagi kebangun ini dia tuh ngeliat ada sosok kuntilanak lagi berdiri di tempat dia naruh si pembalut kotornya itu, di sisi kamar, di pojokan tempat gelap gitu. Kuntilanaknya ini agak miring gitu ya, dia jadi bisa ngeliat tuh mukanya hancur. Dan kuntilanak ini lagi jilat-jilatin pembalutnya. Wah, dia ketakutan tuh, dia kabur ke kamar emaknya, cerita. Terus kata emaknya, emang enak kan udah dibilangin dari dulu pembalut tuh harus dibersihin bener-bener terus baru dibuang. Emang enakan, ya udah sana mandi gitu, disuruh mandi lah. Terus keesokan harinya tuh tiap malam tiap hari gitu ya, dia tuh masih bisa ngeliat juga tuh itu kuntilanak masih ada di rumahnya. Tapi beda-beda tempatnya, mungkin di dapur, terus di ruang tamu, di mana itu beda-beda. Terus si anak ini cerita lagi lah ke emaknya kalau dia tuh masih ngeliat si kuntilanak ini. Terus kata emaknya bilang kalau kepercayaan di sana, kalau udah ada satu makhluk yang ngejilat darah dari pembalut lu, dia bakalan jadi suka sama lu dan akan terus-terusan nempel. Dia panik ya, tapi untung aja tuh setelah dia doain gitu ya, 1 minggu kemudian barulah dia udah nggak ngeliat lagi tuh kuntilanak. Makanya lu kalau mens sebelum dibuang harus dibersihin deh, daripada lu diikutin sama ditempelin. Ada pocong nangis darah. Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Oke, jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Endah. Di tahun 2015, Endah ini jadi salah satu murid di salah satu sekolah boarding school. Kalau boarding school gini, berarti Endah itu nginep di sekolah, ada asramanya. Endah itu dapat satu kamar bersama 5 orang temennya yang lain. Jadi satu kamar ada 6 siswi. Saat itu Endah ini masih kelas 10, masih anak baru gitu. Nah, sebagai anak baru, si Endah dan juga teman-temannya yang lain itu dapat cerita-cerita serem dari senior-seniornya, dari kakak kelasnya. Kakak kelasnya ini bilang kalau misalkan asrama perempuan itu tuh angker. Udah banyak anak-anak lain yang terutama kelas 11 dan juga kelas 12 melihat penampakan-penampakan menyeramkan. Ngedengar itu ya tentu bikin anak kelas 10 ini semuanya pada takut, termasuk Endah. Mereka jadi was-was buat keluar malam. Tapi mereka itu punya jadwal buat nyuci baju sendiri. Nah, jadwalnya itu setelah Isya. Biasanya mereka itu nyuci di kamar mandi, terus setelah itu ngejemurnya di rooftop di atas. Nah, ini nih kejadian yang menyeramkan. Jadi suatu hari ketika pengen nyuci, ternyata 3 orang teman yang lain yang sekamar itu baju kotornya masih dikit. Jadinya mereka ini nggak mau nyuci malam itu. Sedangkan Endah dan 2 temennya yang lain itu udah lumayan banyak. Akhirnya harus nyuci malam itu juga. Ya udah mereka bertiga itu nyuci, terus dibawa ke rooftop mau dijemur. Memang keadaan rooftop itu nggak gelap-gelap banget karena ada lampunya. Tapi malam itu mereka cuma bertiga doang. Jadinya suasana-suasana menyeramkan itu udah mulai kepikiran. Mereka buru-buru tuh ngejemurnya. Nah, salah satu di antara mereka namanya Ayu itu ngeburu-muruin Endah dan juga satu lagi nih temennya Nanda. Dia itu bilang kalau tadi kakinya kayak ada yang niup-niup. Makin panik lah tuh mereka. Mereka buru-buru ngejemurnya terus pengen turun ke bawah lewat tangga. Itu jalan satu-satunya buat turun. Oh ya, lagi jalan ke tangga, Ayu ini teriak, nangis langsung. Ditanya nih sama Endah dan Nanda, ada apa? Terus si Ayu itu nunjuk-nunjuk ke tembok di samping tangga. Ya udah, Endah sama Nanda itu nengok ke tembok itu.
ternyata di tembok itu ada pocong yang kelihatan sedadanya doang nih sampai ke kepala. Pocongnya itu kainnya udah lusuh, mukanya pucet banget. Tapi yang paling menyeramkan adalah pocong itu ngeliatin mereka bertiga, terus nggak lama mulai nangis darah. Itu darahnya ngucur deras banget dari matanya dia. Ngeliat itu, Enda dan Nanda juga teriak, langsung ngajak Ayu buat turun ke bawah. Saking kencengnya teriakan mereka, itu semua murid-murid yang lain pada keluar dari asrama, ngerumunin mereka. Di situ mereka cerita lah kalau mereka baru lihat pocong setengah nangis darah. Ada nih beberapa kakak kelas yang ngomong, oh itu mah udah biasa, kita udah sering lihat. Nah jadi pocong yang nangis darah itu ternyata udah cukup sering menampakkan dirinya.